شهر رمضان شهر رمضان. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, kembali di program Ceria, Cerita Ramadan, Inspirasi Takwa. Di program Ceria kali ini, kita akan mengulas ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyeru manusia, Ya ayyuhan nas. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menyeru manusia yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Dan pada episode kita kali ini, kita akan membahas halal dan haram di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 169. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di permukaan bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya dia mengajak kalian untuk melakukan perbuatan buruk dan keji, dan berbicara tentang Allah apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia seluruhnya tanpa ada pengecualian. Apa yang diseru oleh Allah kepada manusia? Yang diseru oleh Allah kepada manusia adalah agar manusia memakan apa-apa yang ada di permukaan bumi yang halal lagi baik. Apa itu halal dan apa pula itu baik? Yang halal adalah sesuatu yang memang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang baik ini suci, lawan dari najis. Inilah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk memakan yang ada di permukaan bumi ini, sesuatu yang memang sudah Allah izinkan dan kondisinya suci, lagi baik. Di dalam Islam, penetapan halal dan haram ini jelas, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dia, yaitu Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, menghalalkan apa-apa yang baik bagi mereka dan mengharamkan apa-apa yang buruk bagi mereka. Ini ketentuan di dalam syariat kita. Segala sesuatu yang baik ini Allah halalkan. Begitu juga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sesuatu yang buruk ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat dari apa yang Allah sudah halalkan dan apa yang Allah sudah haramkan, begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan, maka kita akan melihat, ya, syariat Islam begitu sempurna. Ternyata yang Allah halalkan, yang Nabi SAW halalkan jauh lebih banyak daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, sesungguhnya, ya, sesuatu yang halal adalah sesuatu yang suci, ya, sesuatu yang mendatangkan kebaikan seperti biji-bijian, buah-buahan, hewan-hewan dan seterusnya. Dan segala sesuatu yang diharamkan yaitu sesuatu yang buruk. Di antaranya mengkonsumsi binatang yang diharamkan, babi, kemudian minum racun. Ini semuanya perkara yang bisa memudaratkan seorang hamba. Dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba
bahkan kepada semua manusia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, ya ayyuhan nas, kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kebaikan kepada manusia, dan kebaikan itu tidak lain adalah mendatangi apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan berusaha Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada seluruh manusia. Apa dia? Itu menjauhi perkara yang memang diharamkan oleh Allah dari makanan-makanan yang haram. Ketahuilah, di dalam sebuah kaidah dikatakan al-aslu fil asya' al-ibaha. Hukum segala sesuatu itu boleh. Allah Subhanahu wa taala membolehkan semuanya. Di dalam ayat Al-Qur'an semuanya jelas. Sampai datang qarinah, sampai datang dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Artinya segala sesuatunya ini boleh. Dibolehkan oleh Allah, dibolehkan oleh Nabi-Nya SAW, dan datang dalil akan pengharamannya menunjukkan yang haram ini sedikit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir." Diharamkan atas kalian bangkai, kemudian darah dan daging babi. Ini penjelasan akan keharaman. Kenapa demikian? Karena ketika seorang hamba mendatangi sesuatu yang haram ini, seperti bangkai, jelas haramnya, kemudian darah, kemudian daging babi, ketika ini didekati, maka akan terjadi kemudaratan pada diri seorang hamba, baik fisiknya, baik zahirnya maupun batinnya. Fisiknya akan rusak, batinnya akan memikul dosa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasnya. Begitu juga di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Dengan apa? Dengan mengkonsumsi racun yang memudaratkan, bahkan sampai membunuh seseorang. Semuanya ini adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah kebijaksanaan dari pembuat syariat, Allah Rabbul Alamin. Tidak ada aturan, tidak ada syariat yang paling sempurna kecuali syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, wahai seluruh manusia, maka sambutlah seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Datangilah yang baik, niscaya kita akan mendapatkan kemaslahatan, dan jauhilah yang buruk, niscaya akan terhindar dari diri kita kemudaratan yang nampak maupun yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.